Soalnya aku nggak bisa nge-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah, baik bang. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Kita dari kelompok 6 yang dia, ya Ki. Salah bang. Kelompok berapa sih? Kelompok 20. Kelompok 20. Oh, kelompok 20 tau. Lucu. Ulang. Gak apa-apa bang. Biar ada ini. Kelompok 20, oke. Bahasnya hegemoni Tiongkok di bidang di sektor ekonomi militer ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi gimana? Udah, lanjut bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di sini ada Fandi, di sini ada Reski. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Baik-baik saja. Gimana bangnya juga gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah. Ini pada di rumah nggak? Di Rumah dong. Iya, masih stay at home. Wah, bagus. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Yoi. Protokol kesehatan. Nggak ada yang ke Jogja nih? Belum ada bang. Belum sih. Paling tahun depan gitu. Benar-benar nunggu ini ya, apa dari kampus ya? Ya nunggu. Iya benar. Nggak apa-apa deh. Biar bantu-bantu orang tua juga di rumah kan. Yoi. Gimana nih? Selama 1 semester ini kan kita juga udah di penghujung semester, udah mau UAS, udah mau selesai lah semester ini. Kesan dan pesannya kalian gitu. Kalau aku sih agak nyebelin sih bang, nyebelin di jaringannya. Oh iya bener. Kalau Resmi sendiri gimana Ki? Aku sih bang, ya tahu sendiri lah bang. Udah pernah ngalamin kan semester 5 gimana gitu. Nggak Semester beda. paling berat ya sih. Enggak Nggak sih beda juga. menurutku juga gitu. Iya sih. Nah, Terus hampir kan lah. pakai Gimana? Terus kan juga kayak gimana ya, kita virtual gitu, jadi tambah berat gitu loh, nggak tatapan gitu. Iya, sebenarnya kalau apalagi kalian ya semester 5 itu lagi berat-beratnya dan ditambah virtual asli. Aku dulu ngerasain juga yang offline aja itu berat, gimana kalian yang online gitu loh. Belum lagi pas SKS-nya banyak, pasti kan banyak yang ngambil yang lebih dari 20 SKS. Dan belum Bener lagi Bang. tugasnya tahu sendiri ya kan. Oke. Ada metode lagi. Nah, kita bertiga ini bakal ngebahas hegemoni Cina di bidang ekonomi dan di militer. Sebelumnya kita dari kelas kawasan Asia Timur, tepatnya di China, Tiongkok, kita di kelompok 20. Sebenarnya sih aku juga mau memperkenalkan diriku sendiri dengan nama asli dan asalnya dari mana gitu. Mulai dari aku sendiri, Kevin Kodrin, aku dari Boyolali, di HI 17. Ini ada Fandi, coba Di, kenalin diri sendiri dulu Di. Enak. Halo guys, perkenalkan namaku Muhammad Fandi Fadli, saya berasal dari Riau, tepatnya di Bengkalis. Ki, boleh memperkenalkan diri? Halo, kenalin nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Aku dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli, perbatasan antara Sulawesi Tengah sama Sulawesi Utara gitu. Wah, ternyata jauh ya teman-temanku ini. Dan kita sebagai informasi, kita bertiga dari 3 pulau yang berbeda. Benar-benar. Gitu. Menurut kalian nih, kan Cina tuh bukan sekarang sih, kayak akhir-akhir ini ya sama aja ya. Iya sama aja.
akhir-akhir ini kan kayak kelihatan pengen banget kelihatan jadi negara yang superior, pengen banget Yup. ngalahin Amerika. Itu menurut kalian itu gimana tuh? Pendapat kalian atau kritiknya itu gimana tuh? Apakah dibenarkan atau disalahkan? Mulai Hmm, menurutku Lanjut, nggak lanjut. salah sih Bang untuk menjadi nomor satu kan semua orang pengen jadi nomor satu. Di Tiongkok sendiri untuk menjadi nomor satu itu perlu memiliki serangkaian elemen yang kuat untuk menjadi nomor satu seperti ekonomi dan militer. Nah, di militer sendiri Cina sudah mempunyai alatnya yaitu yang kita ketahui BRI apa sih singkatannya? Ya, Ya BRI ya Allah, anak HI nggak tahu astagfirullahaladzim. santai, santai. Nggak perlu tahu semua kok. BRI, not this one. Belt Road ini inisiatif Belt and Road Oh, inisiatif. Belt and Road Initiative. Ya, itu. Nah, di BRI sendiri ini bisa menjadi salah satu langkah Tiongkok untuk menjadi negara hegemoni baru di masa depan, gitu. Kalau menurut Rizky Ramadan gimana? Ya bener sih, mereka nih kayak Cina itu mensiasati dalam menguasai jadi hegemoni gitu dengan merencanakan sebuah program yang seperti Pandi bilang tadi kan, one BRI Be- Belt Road ya, Belt Initiative Road kan itu Initiative. sebelumnya kan udah dimulai dari tahun 2013 programnya dengan nama One Belt One Road Award terus diganti 2019. Nah, mereka ini kayak tujuannya itu membangun infrastruktur secara besar-besaran baik darat maupun laut untuk meningkatkan kembali jalur perdagangan yang mereka buat dulu kayak jalur sutra gitu biar mereka jadi kayak apa ya jadinya yang menguasai yang berpengaruh dalam perdagangan di dunia gitu loh perekonomiannya juga terus mereka ini kan kayak menghubungkan antara Asia, Eropa, Afrika dari program tersebut dan kayak kalau nggak salah udah sampai 70 negara gitu loh yang bergabung dalam program tersebut. Nah, secara tidak langsung gitu mereka itu menjadikan mereka ini sebagai kreditor terbesar di dunia gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, Terus aku sendiri juga ngeliat itu apa namanya Cina itu bisa dibilang kayak apa mulai akhir-akhir ini kan kayak pengen banget bersaing sama Amerika dan negara-negara besar yang lain kan Iya dari benar. segi ekonominya contohnya mulai ada perang dingin perang dagang ya kan Perang itu dagang udah ya bisa betul. dibilang perang dingin kan karena yuk. Iya, meskipun nggak kalau ku lihat itu nggak apa namanya nggak harus kontak fisik dan kontak senjata itu udah bisa dibilang perang dingin sih dengan cara iya, Cina kayak mengkat semua barang-barang dari US pun juga Amerika Serikat gitu mengkat barang-barang yang dari Cina sehingga kayak ngapa gue pengen jadi negara yang besar masa masih harus bekerja sama lawan gue sendiri gitu ya nggak sih Iya. iya. terus Cina sendiri juga mulai dari Perang Dunia Kedua ya dia tuh pengen apa ya pengen merubah tataan dunia internasional gitu dia udah ngikutin semua aturan-aturan dan dia bahkan yang tadinya nggak mau masuk WTO akhirnya dia masuk ke Iya. WTO Hmm, sebelumnya kan dia nggak oke. mau karena eh, Cina itu
paling anti sama orang-orang liberal. Iya. Setahu gue, ya enggak? Iya. Mm-mm. Nah, makanya kenapa Cina tuh lebih ke condong ke Rusia karena ideologi dan pola pikirnya mereka tuh sama orang komunis, sama-sama yang menurut mereka tuh semuanya tuh sama gitu loh. Entah pola pikir, entah sistem politiknya gimana. Merasa kayak, oh ini saudara gua gitu. Buat orang selain komunis, itu tuh musuh gua, bukan siapa-siapa gua. Jadi gua bisa ngelawan mereka. Tapi pas lagi mulai setelah Perang Dunia II, itu Cina mulai berangsur-angsur mengikuti semua apa ya, permainan lah Iya, kalau dibilang kayak ngikut permainan. serta gitu dalam dalam permainan dunia gitu loh. Mereka hmm, ikut serta dalam hmm, organisasi apa yang sebenarnya mereka negara tertutup sebelumnya gitu loh. nah betul Tidak kayak ikut ikut kerja sama internasional gitu kan. betul. Dan yang itu juga kan banyak kan, itu kan sama Amerika Serikat kan. Iya Dan Iya. benar. Amerika Serikat pun juga ideologi mereka, pola pikir mereka kan liberalisme gitu. Dengan China sendiri itu atau Tiongkok itu pola pikirnya komunis, dan saking pengennya menjadi sebuah negara hegemon, pengen jadi negara Hegemoni. Iya. adidaya, mereka mengikuti cara perlahan gitu. Biar ntar, oh permainan mereka kayak gini, gue bisa nyontoh dan gue aplikasiin sendiri buat ke negara, apa namanya, ke negara gue sendiri, nanti bakal gue ratain semua gitu. Gue ratain ke dunia bahwa ternyata komunitas komunis itu juga bisa, pola pikir komunis itu bisa kayak gitu. Gitu. Kalau kalau aku sih gitu. Mandang dari sisi ekonomi. Mm-mm. Nah, tadi kan kita udah singgung BRI. Itu gimana tuh? Terus eh, tadi juga udah disinggung WTO. Bagaimana pengaruh Cina itu di sekarang deh di tahun 2020. Kan nih ada COVID nih. Eh, Bagaimana peran Cina? Menurut kalian ya bagaimana peran Cina dalam mengatur ekonomi di COVID ini? Kalau aku sih kayak gimana ya? Mereka juga kan COVID juga kan munculnya dari negara mereka sendiri kan, kayak gitu. Mm-mm. Mau ngatur ekonominya juga di dunia. Menurutku sih agak susah sih, soalnya kan kalau lihat dari kasusnya juga, mereka juga kan agak timplan gitu loh dalam mengatasi COVID gitu, dari mulai dari menangani masyarakat yang terkena gitu, terus vaksin juga kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Eh, jadi setelah aku baca-baca kan, jadi kontribusi vaksin ini gara-gara corona ini Ya, ternyata dapat membangun hegemoni Cina di mata global, eh, yaitu dengan cara memiliki aset dari vaksin tersebut sehingga eh, Cina ini dapat mengelola berbagai sarana atau aset akan mempermudah Cina dalam mewujudkan diri sebagai negara hegemoni di mata dunia. nih. Hmm. Nah, aku juga Jadi, Ada setuju, benernya juga sih. sama yang dibilang Pandi itu kan. Sekarang kayak vaksin itu kan kayak dituhankan, ya nggak sih? iya Iya, iya. Orang dituangkan. pengen vaksin. Kalau bisa, kalau ada obatnya ya obat gitu kan. Makanya yang apa namanya, Cina kayak apa sih namanya tuh, buat buat vaksin itu, terus dia juga nggak mau kalah sama Amerika. Ada salah satu perusahaan obat di Amerika itu, dia nggak tahu ya pertama atau keberapa, dia yang paling dicari sama negara maju. Kayak Hmm. contohnya Israel. Israel udah mau
order ke dia, negara-negara Eropa. Dan Cina di sini mungkin yang nggak tahu ya, kalau Pandi baca itu kayaknya bakal masuknya ke sektor Asia ya nggak di? Iya sih. Kuncinya itu kan sebenarnya ketika Cina itu menguasai di Asia dulu, mau Asia Ya, Barat, Asia Selatan, Asia terus Asia Timur atau bahkan Asia Tenggara. Karena apalagi Asia Tenggara yang notabene negara-negara berkembang. berkembang dan mereka kayak Sangat butuh. dan yang paling dekat di Cina gitu. Meskipun ya ada lah yang kayak contohnya Malaysia, mereka masih di bawah Inggris kan, masih di bawah pemerintahan Inggris. Tapi tetap aja paling dekat kan ke China. Otomatis ya semua masuk, meskipun dalam ideologi Malaysia mereka tuh dikit-dikit haram gitu loh. Iya, dikit-dikit haram, tidak boleh. Menurutku. Tapi ya nggak tahu ya, maaf gitu kalau misalnya ada salah kata. mohon maaf Pak Pikar. Untuk Reski sendiri gimana Ki? Gimana ya? Aku juga agak bingung juga sih kalau yang dari apa pengaruhnya pas COVID kayak gini, antara mereka berpengaruh hegemoninya dengan tidak juga sih. Soalnya kan melihat dari kasusnya juga, virusnya dari mereka, terus vaksinnya juga kan kemarin kayak kalau nggak salah dibilang di mana sih kemarin bedah buku gitu loh. Mereka kayak ngasih ke Indonesia gitu vaksinnya, terus mereka memproduksi lagi, tapi produksinya bukan dari mereka gitu, dari Eropa kalau nggak salah. Iya, Kayak gitu. mereka malah beli vaksin dari Jerman. Nah, kayak gitu. Aduh, gimana nih Cina? Malah kayak gitu kan. Malah dilihat dari, kalau mau dilihat dari dunia gitu loh. Indonesia ngelihatnya paling agak pelin-pelan gitu juga sih mereka. Kayak gitu sih. Waduh, ada motor lewat. Oke guys. Agak gimana? Ngestak aku ngestak. Sambil lanjut aja, ini juga lagi baca-baca kok. Tenang. Ini aku baru baca, baru dapat informasi juga. Kenapa Cina waktu selama COVID ini dia bisa dibilang negara tercepat lah yang pulih dari keterpurukan ekonomi pada saat pandemi ini kan. Ya. Dia itu juga ada penjualan retail yang naik sebesar 3,3% dan penjualan mobilnya mereka sendiri gitu juga meningkat sebesar 12,8%. Kalau dibilang tuh lumayan loh. Terus itu data dari IMF gitu kan. Ya. Terus produksi industri Cina juga lama-lama makin meningkat dari IMF sendiri itu naik sebesar 66,9% dibanding tahun lalu malah. Terus juga mereka bisa pulih ini juga karena investasi besar di jalan tol, kereta kecepatan tinggi, dan infrastruktur lain yang ada di negara-negara luar. Dimaksudin di negara-negara lain gitu. Makanya kayak di Indonesia. dan di bisa Indonesia. Gimana? Enggak lanjut Bang. Dan kenapa ya kayak mereka tuh sebenarnya bisa ya bikin vaksin lagi gitu, nggak harus beli. Padahal bikin vaksinnya mahal itu karena ekonominya mereka meningkat gitu, lama-lama meningkat dan mereka bisa. Cuman nggak tahu kenapa yang tadi bilang si Reski yang bilang yang beli lagi itu, aku juga masih bingung itu kenapa. Padahal mereka masih bisa.
produksi. Padahal kalau misalnya mereka produksi pun mereka bisa menguasai kawasan Asia kalau aku bilang. Bagi Benar. Asia Tenggara gitu. Terus dari meningkatnya ekonominya mereka sih benar juga sih Bang, dari investasi-investasi yang mereka buat sebelumnya kan juga udah ada kayak gitu. Kayak mereka ini kan seperti di Asia, Afrika gitu. Mereka bukan cuma dari berinvestasi di negara-negara besar gitu, tetapi mereka juga ngambil di negara-negara kecil. Seperti kalau di Asia gitu, Asia atau apa sih, Oman gitu loh. Di di bagian Oman, yang mana mereka ini mengembangkan zona industri gitu loh, yang luasnya hampir 1.000 hektar dengan investasi hingga 10 miliar US dollar gitu. Terus kayak di benua Afrika, di Uganda kayak Bang Kodrin bilang juga tadi kan di proyek-proyek jalan tol gitu. Bahkan yang di Uganda itu mereka bukan investasi malahan kayak pinjaman gitu. Mereka minjam kepada negara Cina yang hampir berjumlah 476 juta US dollar. Kayak gitu sih. Makanya perekonomiannya mereka tumbuh begitu pesat gitu loh. Soalnya investasi-investasi di negara-negara juga berkembang juga. Kayak di Jakarta juga kan ada kayak kereta cepat gitu. Terus kayak di industri Morowali juga. Di Morowali juga kan termasuk dalam investasi mereka juga. Ada industri Iya gitu sih. di sana. Dengan investasi tersebut itu bisa membuat Tiongkok lebih mempunyai peluang pasar yang lebih besar karena dia bisa mendominasi sektor penting di Afrika. Kayak misalnya Uganda itu investasi apa sih? Apa? Di Uganda itu Invest investasi. Mereka malah bukan investasi gitu loh. Oh, bukan Malahan investasi. kayak meminjam uang ke mana? Ke Cina gitu, ke Ke Tiongkok. Sebenarnya Cina. yang di Uganda itu Dalam kayak proyek ya tol Uganda NF. minjem uang ke Cina terus dengan balasannya Cina itu nanam saham lah di sana kayak Ya bikin benar. infrastruktur entah rumah sakit entah bangunan atau apa kayak pabrik gitu dan orang-orang apa yang kerja tuh orang-orang Uganda gitu dengan Benar-benar. apa namanya, mereka bayarnya kayak gitu gitu yang yang ku takut dari apa si Rizky ini ya kayak gitu nih Iya. ya enggak sih. Iya benar-benar. Eh, mungkin di investasi Tiongkok di Afrika itu juga eh, secara tidak langsung melawan hegemoni Amerika perlahan-lahan. Kan Amerika ini kan udah hampir semuanya lah ya kan investasi Ya dari Amerika. Nah, Tiongkok mungkin bisa saja mulai dari Afrika gitu. benar sih. Untuk meninggikan hegemoni mereka gitu loh lagi. Iya. Dan belum lagi tahu sendiri kan bisa dibilang itu Cina tuh negara dengan penduduk terbesar di dunia ya kan. Mm-mm. Ya benar. Nah, mereka tuh penduduk itu kalau dibilang tuh bisa disebar di mana-mana ibaratnya tuh kayak mereka tuh udah berjamur gitu loh di mana-mana Iya Iya. benar. dan itu kan salah satu apa ya faktor pemulihan ekonominya paling cepat gitu dari kayak mereka kan ngirim uang ke negara mereka tuh juga pasti ada ini ada ini itu tambahan itu ya kan itu juga Iya benar. masuknya tuh yang ku pelajari dari migrasi kemarin apa matkul migrasi dia kayak ada tambahan karena apa ya dan saham pun juga bayarnya bakal 2 kali lipat gitu yang ku Masukan dari gimana gimana Ki? kayak masukan dari para pekerja luar negerinya Cina gitu loh. Iya Kan ada benar. pemasukan juga kayak gitu.
Oke, ini kan udah di Asia, udah di Afrika. Nah, sekarang kita berpindah ke Amerika Latin. Nah, di Amerika Latin ini kan Amerika Serikat tuh dekat tuh dengan Amerika Latin. Nah, peran Tiongkok ternyata bisa menjadi ancaman lain untuk Amerika Serikat di masa depan karena eh, hubungan antara Amerika Latin dan Tiongkok ini ternyata sudah memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yaitu eh, Tiongkok di mana menjadi negara terbesar di negara terbesar untuk mengimpor barang ke Amerika Latin. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa Tiongkok itu sudah semakin dekat untuk menjadi hegemoni baru, yang dimana udah dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin pun sudah menjadi awalan baru untuk menjadi hegemoni di masa depan gitu sih. Amerika Latin ya. Iya. Soalnya aku kemarin tuh baca untuk politik perdagangan kan untuk sidang itu kemarin tuh aku baca ternyata Amerika Latin dengan Cina itu dekat gitu. Malahan Brazil dengan Cina tuh malah dekat Cina daripada Amerika Serikat. Nah, ini gimana jadi lanjut. ya ini jadi bukti sih kayak wah Cina nih udah mulai gerak cepat daripada Amerika gitu. Dan belum lagi kan yang perbatasan antara Meksiko dengan Amerika itu semakin dibikin tembok besar kan, kayak Meksiko tuh jadi mikir kalau kayak gini terus apa kita cuman bisa migrasi atau ke mana-mananya ke Amerika Serikat. Kalau kayak gini terus kita nggak bakal bisa gitu. Yang ada kita makin down gitu kan. Pasti mereka juga mikirnya bakal sama kayak yang dilakukan Brazil, bahkan bakal bekerja sama. Dan aku juga dapat info Cina di sini juga menggalakkan usahanya untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Amerika Latin dengan menjanjikan investasi 200 miliar US dollar selama 10 tahun mendatang. Di situ kan kayak apa ya? Menjanjikan banget gitu loh buat negara-negara Amerika Latin, segitu tuh nggak banyak, nggak dikit gitu untuk memajukan ekonomi dan lain-lainnya gitu. Ini bagus sih untuk Cina ya awalannya. Bukan awalan sih udah terjalin tapi bagaimana untuk meningkatkan lagi untuk Tiongkok. Ya kemungkinan besar ada sih kalau melihat dari itu, dari kerja sama mereka. Soalnya kan aku pernah teliti gitu loh di salah satu negara Venezuela. Nah, Venezuela ini kan salah satu pengimpor minyak terbesar di dunia juga salah satunya. Nah, mereka kemarin kayak ada permasalahan dengan Amerika, Amerika apa sih? Amerika Serikat gitu loh, terkait pendanaan dari minyak gitu. Terus udah agak nggak baik gitu juga hubungannya antara Venezuela juga. Jadi mungkin ya bisa sih kalau untuk hubungan antara antara Cina sama negara-negara di Amerika Latin ini gitu sih. Oke. Dari pembahasan tersebut kita sudah bisa melihat bahwa Tiongkok sudah mulai maju ke depannya. Kemudian ekonomi kan udah nih. Terus kita lanjut Ya, ke militer. Nah, militer sendiri Tiongkok juga sudah mulai berani menempatkan militernya ke negara lain sehingga eh, sehingga Tiongkok ini bisa mempunyai otoritas untuk mengendalikan wilayah-wilayah lainnya. Gimana yang lain?
Aku gimana? Rizky mau ngomong? Lanjut dulu Bang. Kalau kuliah ya kayak yang apa yang pernah aku baca tadi, eh, Cina itu sebenarnya udah dengan adanya masyarakat yang banyak itu kayak bisa mewajibkan militer hampir ke seluruh warganya. Tapi dengan apa ya kayak eh yang penyeleksian yang ketat, bisa diambil beberapa tapi ada kata tapinya nih. Tapi Cina Hmm. itu punya 2 juta prajurit di setiap di bukan di setiap ya di 3 angkatan darat, dia 3 angkatan darat di tiga sektor udara, laut sama darat ya. Hmm. Ya. Nah, belum lagi mereka juga punya kapal selam yang bisa dibilang bisa menandingi Amerika Serikat. Belum lagi dengan pesawat tempur yang ada ratusan bahkan mungkin hampir 1.000 itu kayaknya. Terus kapal selam tuh masih bisa dihitung sih, masih ada puluhan gitu kalau nggak salah. Waktu aku baca waktu itu dan nonton di YouTube. Terus tanknya pun juga udah mulai banyak dia. Teknologi-teknologi untuk mempercanggih senjatanya mereka juga udah ada. Kayak COVID ini denger-dengar, entah itu kabar burung atau emang beneran, itu tuh COVID ini tuh sebagai bom biologi gitu. Berarti kan mereka udah bisa membuat senjata biologis. Padahal itu memang dilarang. Sebenarnya dilarang sih. Cuman Iya benar. dia karena pengen nih jadi negara hegemoni, pengen dilihat wow ini keren gini gini ini. Tapi dengan cara yang aku bilang salah. Tapi nggak tahu juga sih kalau gimana menurut kalian gitu loh. Aduh, aduh, ya Allah. Mana dia tadi? Aduh, lanjut apa nih? Stuck, guys. Hmm. Ini aku juga baru dapat informasi lagi. Armada kapal perang Cina aja itu melebihi jumlah kapal perang AS di Indo-Pasifik. Perbandingannya tuh bisa jauh loh, sekitar 10 banding 1 loh. Itu Oh. bilang wah banget gitu. Dan Berarti gimana? berarti Tiongkok nih lagi gencar-gencarnya ya Hmm, meningkatkan alutsistanya untuk eh, berani melawan Amerika. bener. Kayak apa namanya juga dia mau mengendalikan perairan internasional di lepas pantainya. Negara dia juga berinvestasi rudal dengan rudal jarak jauh itu. Itu juga ancaman serius sih buat kapal perang yang bakal mengusik mereka gitu. Hilang jaringanku. Connected. Oke. Dengan kekuatan besar tersebut, berarti pasti ada yang Cina ingin capai. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Eh, mm, Bagaimana Cina ingin apakah ingin puas untuk mendominasi atau hanya mencari citra di mata internasional? Kalau menurut aku sih eh Cina itu
untuk sekarang cuman untuk mencari citra internasional. Bagaimana mereka memperkenalkan bahwa kita ini loh, kita tuh besar loh untuk menjadi hegemoni terbaru di masa depan. Gitu sih menurutku kalau untuk sekarang ya. Kalau kalian gimana? Apa yang ingin mereka Tiongkok capai dengan kekuatan sebesar ini gitu? Kalau aku sih kayak mereka itu kayak mau ngambil cengkeraman global gitu loh, dalam artian kayak kemampuan untuk mempengaruhi negara-negara lain gitu, supaya kalau negara Cina gitu lagi down, mereka terpengaruhi juga kayak gitu, kayak mulai dari investasinya, terus militernya juga kayak gitu sih. Jadi kayak hegemoni, begitu juga sih dalam artian hegemoni, mempengaruhi. Tadi aku sempat keluar dikit, keluar bentar, belum dengar pendapatnya si Rizky gimana, tapi yang ditanyain sama Fandi, menurutku Cina itu ada niatan buat menjadi negara hegemoni, karena menurut mereka itu kasarannya gini, gua udah negara besar, bisa lah gue masa nggak bisa ngalahin US, padahal kita sama-sama besar, teknologi juga nggak beda jauh, terus GDP-nya juga nggak beda, ya nggak tahu sih benar beda jauh apa enggak, seenggaknya kayak bisa lah menyaingi US di mana-mana. Tapi di salah satu surat kabar, Perdana Menteri China sendiri ngomong itu kita tuh nggak ada niatan, entah itu gimmick atau emang pengen, dia nggak mau ngeliatin kalau dia tuh kayak jadi pengen, jadi pengen gimana ya, pengen nggak jadi jadi pengen, ya nggak ini, nggak apa, jadi dia pengen, nggak pengen jadi negara hegemoni gitu. Hegemoni gitu ya. Kelihatannya mereka pengennya kayak gitu, padahal niatan mereka tuh ada gitu, karena siapa Ya sih di negara. satu sisi gitu loh. Nah, belum lagi udah kelihatan dari ekonomi, terus apalagi ketika kita ngeliat militernya, ya kan, Ya, militernya aja udah bikin bulu kuduk merinding gitu loh, 2 juta prajurit loh, sedangkan Indonesia aja baru berapa, itu sekali digeruduk sama Cina KO Indonesia itu. Iya. 2 juta itu hampir setengahnya penduduk Indonesia sendiri gitu. Terus kalau yang tadi aku, sorry Ki, aku tadi keluar bentar nggak dengar pendapatmu. iya Boleh nggak apa-apa. kira-kira gimana? Boleh Kayak dulu. mereka nggak secara langsung kayak hegemoni juga sih, mempengaruhi kayak cengkeraman global gitu loh, mereka menginginkan cengkeraman global dalam artian gitu, kemampuan untuk mempengaruhi negara-negara lain gitu loh, kayak dari investasinya, mulai dari persenjataannya kayak gitu, teknologinya kayak gitu sih. Ya bisa dibilang benar yang dibilang Reski juga. Nah, kayak sekarang ini juga banyak sih aku, alhamdulillah banyak dapat informasi dari segi militer juga. Dari kalau ekonomi aku masih belum begitu banyak. Eh, untuk segi militer sendiri kan dia juga yang tadi aku bilang bikin bulu kuduk merinding, terus Ya, ekonominya juga udah mampu mengalahkan, bahkan WTO pun bilang Cina tuh seharusnya bukan negara berkembang gitu ya kan, iya, iya. Aku tapi pernah baca. gimana, Oh iya, lanjut. nggak, gimana gimana Ki, nggak apa-apa. Aku pernah baca sih
tadi bacanya mereka ini bisa dibilang negara maju, bisa juga dibilang negara berkembang gitu loh. Soalnya kalau di satu sisi kita lihat mereka itu negara maju, tapi di dalamnya sebagian dari masyarakat mereka di beberapa daerah-daerah gitu masih kayak ketinggalan jauh gitu loh. Mulai dari sektor ekonominya, dari teknologinya kayak gitu. Jadi nggak bisa dikatakan maju, juga bisa dikatakan berkembang juga sih mereka. Kalau menurutku ya, yang sejauh saya baca gitu loh. Nah, iya sih, kayak waktu itu aku juga ngeliat di mana ada beberapa daerah di China, dia itu masih kurang listrik. Iya benar. Makanya kenapa Cina itu nggak mau dibilang, gue nggak mau negara maju, gue masih berkembang. Karena menurut Hmm. mereka, semua itu belum merata, entah ekonomi, apa dari ekonomi, infrastruktur, terus apalagi, ya banyak lah yang belum merata gitu loh. Tapi BTE itu memandang lo tuh udah bisa jadi negara maju dengan pendapatan lo yang begini gini gini, dengan pendapatan lo yang udah sama dengan negara-negara maju lainnya, lo tuh bisa. Tapi China tetap kekeh karena dia ingin memperbaiki tataan ekonomi di negaranya sendiri. Makanya Ya, kenapa waktu pas lagi Mao Zedong nggak sih, pemerintah Mao Zedong atau siapa gitu, itu tuh dia eh, menutup diri kan Hmm. untuk membenahi semua yang ada di dalam negerinya sendiri, kayak entah sistem politiknya, entah ekonominya, entah infrastrukturnya. Makanya jadi dia kayak, ah gue nggak mau ikut urusan luar. Untuk sementara itu sampai berapa berapa tahun gitu. Dan pas lagi Xi Jinping ini mulai naik lagi gitu, Ya, mulai lagi. mulai berani dia menunjukkan taring ya. Iya nggak sih, aku lupa kayak gitu, entah mulai Xi Jinping atau kapan gitu. Mungkin dia mulai naik lagi, mulai memperlihatkan taringnya lagi. Dan mungkin mereka juga udah siap gitu, makanya kenapa dia pengen menggebu-gebu menjadi negara hegemoni. benar, benar. Oke nih bang, udah nih. Udah berapa menit nih? Kayaknya udah Tahu lebih deh. Gak apa-apa kalau misalnya lebih pun juga pasti kan ada, nanti dipotong-potong takutnya kurang gitu loh. Iya ya. banyakin lagi sih. Panjangin lagi ya, ayo. Bahas lagi ya nih. Gak apa-apa. Kita panjangin aja dulu. Nanti biar Hmm. aku cut aja. Apa lagi mau dibahas ya? Hmm. Padahal ini kalau dibilang militernya Cina tuh ngeri juga loh. Benar, Dia benar. pemerintah dan kongres di di salah satu surat kabar online, dia mengakui, pemerintahnya sendiri mengakui kebutuhannya tuh butuh 355 kapal angkatan laut. Padahal AS tuh baru punya 295 kapal perang. Hmm. Oh iya, anggaran. Kalian tahu nggak anggarannya Cina untuk apa namanya? Untuk militernya sendiri. Berapa bang? Berapa? 7 juta dolar. Untuk dolarnya lupa aku. Tapi kalau misalnya dihitung itu sekitar ratusan triliun atau puluhan triliun gitu buat ini tok, apa namanya, buat buat militernya sendiri gitu loh. Dan Hmm. kayak ngelebihin ngelebihin kayak budget, ibaratnya budgetnya Amerika gitu loh. Oh iya, iya. Ya enggak tuh.
Kan gimana nggak mau kelihatan hegemoni gitu. Iya. Bener sih. Kalau aku sih lebih lihat dari itunya juga sih Bang. Apa tuh? Eh, Siasat mereka untuk menguasai itu dari ekonomi. Soalnya kan Ah, kayak dari program yang tadi tuh obor itu iya Belt benar. Road Initiative gitu. Bahkan aku baca kayak gitu dana yang mereka buat untuk program ini, yang buat negara-negara untuk minjam gitu ke mereka investasi gitu, sekitar 150 miliar US dollar. Wow. Bahkan dalam berita itu mereka yang berinvestasi itu bisa narik sampai 4 atau 5 triliun US dollar gitu loh. Malah lebih besar gitu loh Bang menurutku daripada militer. Jadi kayak mereka itu lebih memperkuat dari ekonominya mereka juga sih. Terus kayak investasi gitu juga. Aku Investasi. baca beritanya kayak di Sri Lanka gitu mereka kan kayak minjam gitu terus nggak bisa bayar. Akhirnya pelabuhan yang ada di salah satu pelabuhan di Sri Lanka gitu mereka jadi mengalihkan gitu loh. Jadi ke Cina gitu. Ah, iya. Tuh, kayak gitu sih. Aku lebih ke lihat dari ekonominya mereka sih dalam apa Benar. asa mensiasati hegemoni di dunia gitu loh. Mempengaruhi. Dari sektor ekonomi juga kayak gitu. Terus militer kayak gitu ya gimana? Orang-orang nggak mau mikir masa negara berkembang bisa kayak gitu, ya kan? Ya, Iya. Nggak ada niatan buat menjadi negara hegemoni. Padahal mereka sendiri kayak yang memperlihatkannya sendiri ya nggak sih? ya, Hmm. Dan waktu pas lagi kayak rebutan Laut Cina Selatan, kan dia ya, pengen banget itu. Ya lagi panas-panasnya juga. Betul. Laut Cina Selatan dia ngomong ini dari sejarah kita. Padahal kita juga nggak tahu apa sejarahnya kayak gimana kan. Kalau itu yang kalau dulu jauh banget, ya nggak sih? Hmm. ya, benar. Mereka pengen menguasai sumber daya alamnya laut itu. Sampai pernah ada beberapa kapal itu masuk ke perairan Indonesia. Padahal dari Cina ke Indonesia. Dan itu udah masuk ZEE-nya Indonesia loh. Buat eh, ngambil ikan. Kan, Ngambil ikan di perairan Indonesia. Iya, Saking, ngambil ikan. saking kayanya Indonesia. Sampai negara lain yang di sekitaran Asia Tenggara itu nggak berani. Cuma Cina tuh yang berani. Padahal itu udah iya, masuk ZTE-nya jauh dari apa yang apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian apa gitu yang buat antara perebutan laut itu aku lupa. Itu jauh banget padahal. Dan Cina Cina saking pengennya jadi hegemoni dan pengen kayak sendiri ngambil di Indonesia juga udah masuk ke ZTE-nya. Dari situ sebenarnya ditegur sama Bu Sri Mulyani, udah di beberapa kali diperingatin, masih aja kayak gitu. Dan anehnya lagi, kapal-kapal nelayan yang itu dikawal sama kapal-kapal pengawas Filip, dari China itu gitu. eh, Saking mau hegemoni sampai segitunya gitu kan. Hmm. Berarti dia nih serius tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia serius gitu ya, Bang. Nah, bisa dibilang gitu. Ya ibaratnya kalau orang Jawa bilang guyon gitu kan. Iya, guyonan. Cuman bercanda gitu kan, nah, bercanda gua gitu. Padahal Padahal niatnya gitu, pengen gitu ya, kan. padahal diam-diam dia kayak menusuk gitu kan. Bener, kayak musuh dalam selimut dia tuh. Tapi Indonesia juga terlalu ketergantungan sama mereka gitu. Ada bagusnya juga sih Indonesia ketergantungan dengan China yang hegemoni, yang mulai apa ya memperlihatkan dia tuh hegemoni. Karena kalau Indonesia ngikutin Amerika, semuanya tuh bakal
goyang gitu. Sedangkan waktu pas lagi Amerika turun, kalau nggak salah pas mata uangnya turun dan ekonomi turun, itu tapi tuh di China. Yang ku inget dari berita tuh omongan temenku gitu pas lagi kita diskusi juga, itu benar-benar ya bisa dibilang stabil lah gitu, nggak naik nggak turun gitu. Dan kenapa juga Asia Tenggara lebih ke China gitu, ke Amerika gitu. Sebenarnya Aku sih setuju. kalau Ya, Tiongkok lanjut. ke Tiong- Tiongkok ke apa ke Indonesia tuh tantangan atau ancaman sih antara kedua itu karena dia di mereka tuh butuh satu sama yang lain untuk pembangunan itu. Kamu gimana Ki? Aku juga setuju sih kalau yang dari Bang Kodrin bilang tadi mengenai ketergantungan Indonesia terhadap Cina kepada Cina itu kayak dana infrastruktur mereka juga kan kayak di kereta cepat Jakarta-Bandung gitu loh. Kan itu kan investasi dari Cina juga sekitar 6 miliar gitu. Mau tidak mau kan kayak ketergantungan juga dari Cina. Dananya juga kan dari mereka kayak gitu. Sama kawasan industri Morowali gitu juga kan sampai investasinya udah 1,63 miliar US dollar gitu, besar banget kan. Secara tidak langsung mereka gitu memperluas apa ya, investasi mereka biar kelihatan gitu loh. Tapi menurut kalian gini, menurut kalian gimana kalau misalnya kalau emang Cina itu menjadi salah satu negara adidaya dan superior di dunia, bahkan negara hegemoni, apakah Indonesia bakal dilihat yang pertama kali? Soalnya kan dari sejarahnya mulai almarhum Bung Karno sampai sekarang itu kan Indonesia sama Cina tuh deket banget kan. Ya, Itu menurut kalian tuh gimana tuh? hmm, bisa dijadiin teman juga sih mereka. Oke. Kalau aku sih Bang lebih tepatnya menjajah lagi kayaknya. Karena bisa dibilang orang-orang Tiongkok itu cerdik dia. Boleh misalkan tadi kayak Rizky bilang kita temenan, mau tahu malah-malah ditusuk dari belakang gitu. Kayak Sri Lanka gitu. Awalnya kan pengen bantu, nah terus nggak bisa anu kembali malah diambil gitu sih Bang. Bener juga sih. Aku juga kayak mereka kayak investasi di Indonesia kayak gitu, kayak di kawasan industri Morowali kan. Kan nggak itu kan masih daerah Sulawesi Tengah juga di bagian saya juga. Kayak bahkan sampai yang bersih-bersihnya itu kebanyakan orang-orang Cina gitu loh, pekerja dari luar Indonesia, malah secara tidak langsung gitu mereka sambil investasi sambil nyebarin orang-orang mereka itu loh ke Indonesia untuk kerja di sini, lebih menduduki begitu loh mereka karena melihat ada peluang besar gitu karena ada investasinya mereka juga kayak gitu sih. Oke, jadi menurut kalian tuh gimana? Cina tuh mau jadi negara hegemoni di bidang ekonomi dan militer atau itu cuma gimmick doang yang dari kita bahas? Menurut kalian gimana? Hmm. Menurutku lebih ke apa ya tadi? Cuma menunjukkan doang sih Bang kayak niatnya ada tapi belum terpenuhi gitu. Karena dia kan menjadi salah satu kekuatan terbesar
di abad ini dan memiliki pengaruh yang kuat. Tetapi untuk pengaruhnya mungkin dalam pengaruh dalam menyalip Amerika masih butuh kajian yang lama gitu. Sehingga masih lama lah kayaknya Cina untuk menjadi hegemoni terbaru gitu. Kalau Reski sendiri gimana Ki? Kalau aku sih, ya kemungkinan besar ada sih untuk menjadi negara hegemoni gitu loh. Saya kan lihat dari sektor-sektor yang mereka kembangkan gitu loh, kayak ekonomi, militer, yang sebelumnya emang kayak jauh dari Amerika, kayak militernya gitu kan. Kan sebelumnya pernah dibahas juga dalam buku Who Rules the World, mengatakan bahwa kualitas kekuatan militer Cina masih jauh di bawah militer Amerika Serikat, terutama dalam aspek teknologinya. Nah, kalau melihat dari sekarang kan juga mereka mulai ngembangin gitu, seperti dibilang sama Mas Bang Kodrin tadi kan, kayak dari militernya udah sampai ribuan, terus pesawat terbangnya gitu, kayak secara tidak langsung mereka ingin meningkatkan gitulah, terus mau menjadi negara hegemoni gitu, kayak gitu sih. Terus nguasain investasi-investasi dari di membuat investasi dari ke negara-negara lain gitu juga kan, untuk mempengaruhi juga gitu sih. Udah nih kita kayaknya udah cukup banyak sih pembahasannya gitu kan ya. Mungkin Iya nih benar. lebih dari setengah jam kali ya, udah lebih dari 30 menit kita ngalor ngidul tentang China. Iya. Padahal ya emang sih seru, cuman kan berhubung ya bisa dilihat lah ada jamnya kan. Kita Ya juga waktunya terbatas juga kan. waktunya terbatas. Kita di sini pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah mau nonton atau dengerin. Ya, Ini cuma suara makasih. doang. Kita bertiga pamit undur diri. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila kalian menganggap ini ada sebuah revisi, boleh Koreksi. dan saran bahkan dikoreksi, benar, dikoreksi Komen di bawah. bawah. Oke, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja ini recordnya.